Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat zuhur Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat, termasuk Allah berikan kita gerak hati untuk melakukan ketaatan kepada Allah di tengah kesibukan kita dan menambah pengetahuan kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pelajaran sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, pada pertemuan sebelumnya kita bicara tentang Isra Mi'raj, bagaimana pelajaran-pelajaran yang didapatkan, bagaimana bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ketika merasa terpuruk setelah kematian dua orang penting dalam hidupnya, Khadijah dan Abu Talib, setelah diusir di Taif, setelah terhentinya dakwah di Mekah. Nabi SAW begitu pulang dari Isra Mi'raj itu paginya Nabi terlihat sangat murung ya. Nabi dalam keadaan takut gitu, cemas. Bagaimana cara menyampaikan kepada orang-orang bahwa dia melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit gitu, dan dalam waktu semalam sudah kembali ke Mekah. Dalam keadaan murung seperti itu, lewat Abu Jahal. Abu Jahal tanya, sepertinya ada beban sesuatu nih Muhammad, katanya. Kata Nabi SAW, iya benar. Apa yang terjadi, kata Abu Jahal. Tadi malam aku melakukan perjalanan malam sampai ke Baitul Maqdis. Kata Abu Jahal, sekarang engkau sudah kembali di Mekah? Ya, sekarang aku sudah kembali ke Mekah. Abu Jahal merasakan ini kesempatan emas untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Kata Abu Jahal, biar aku yang kumpulin orang-orang. Kalau kamu harus sampaikan ini, tapi kamu janji, kamu menyampaikan ketika aku sudah kumpulkan orang-orang nanti, kamu menyampaikan seperti yang kamu sampaikan kepadaku. Kata Nabi, iya. Tidak surut Nabi SAW. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan manusia. Nabi SAW berdiri di salah satu sisi Ka'bah, dekat Hajar Aswad itu, dan orang-orang kumpul. Kata Abu Jahal, orang Quraisy kumpul, Muhammad mau memberitahu kita satu perkara yang sangat ajaib. Kata Abu Jahal. Orang-orang pun menanti kabar ajaib apa itu. Lalu Nabi bercerita tentang perjalanannya tadi malam. Orang-orang tertawa, tepuk tangan mengejek gitu ya kepada Nabi SAW, sampai mereka akhirnya berkata, kalau benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, engkau kasih tahu kami bagaimana sifat, ciri, bentuk dari Masjid Al-Aqsa itu, Baitul Maqdis itu. Kata Nabi, aku merasakan satu hal yang sangat berat ketika itu. Tapi kemudian Allah menyingkapkan tabir, seolah-olah aku sedang melihat masjid itu, kata Nabi. Subhanallah. Saudara, Anda ketika dengar hadis ini, Anda kebayangnya apa? Kebayang ya, semacam Allah buat satu proyektor di depan Nabi, layar di mana ada siaran Masjid Al-Aqsa. Tapi coba bayangkan kalau Anda mendengar ini, Anda sezaman dengan para sahabat atau para tabi'in. Itu gimana Rasulullah berkata soal ada di depan dia dan seterusnya. Jadi sebenarnya tanda-tanda dan perkembangan sains dan teknologi itu harusnya membantu manusia untuk lebih mudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mukjizat, kepada rasul-rasulnya, termasuk mukjizat-mukjizat yang lain, dan Isra Mi'raj secara khusus. Bagi kita sekarang mudah bagi kita ya memahami. Suatu hari mungkin memang ada pesawat yang memang mampu dengan kecepatan yang luar biasa seperti Burak itu juga. Ya. Nah,
Lalu Nabi kemudian menjawab, gimana tiang-tiangnya, gimana pintu-pintunya, gimana. Jadi orang-orang Mekah yang sudah pernah ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis, itu merasa takjub. Ini Muhammad mensifatinya memang bukan seperti dia diceritakan oleh orang-orang, tapi seperti dia baru melihatnya langsung. Lalu Nabi bukan hanya berkata itu. Aku ketika pulang, kata Nabi, berjumpa dengan kafilah dagangnya si fulan. Onta dia yang ini, warna ini, yang ini begini, jumlah dia begini. Disebutkan Nabi secara rinci. Jadi ketika rombongan itu pulang dan mirip seperti yang disampaikan oleh Nabi, Abu Jahal dan orang-orang Quraisy berkata, ini benar-benar sihir Muhammad ini. Karena memang sesuai dengan itu. Subhanallah. Penolakan tetap oleh orang-orang Quraisy sehingga Nabi berpikir, aku harus menjemput bola nih. Tidak bisa hanya diam di situ. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi menggunakan satu kesempatan baik di Mekah. Setiap musim haji, orang-orang tetap datang untuk berhaji. Jadi haji ini dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad tetap sudah ada. Cuma memang terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah haji. Jadi pada saat musim haji, ya tahun ke-11 itu, 11 kenabian, tahun 12, mohon maaf, tahun ke-12, Nabi SAW mulai keluar malam-malam menuju ke Mina, ya, mendatangi tenda-tenda orang-orang kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Nabi datang berdakwah kepada mereka, subhanallah. Nabi mendatangi misalnya tenda Bani Kindah. Tenda Bani Kindah ketika Nabi sampaikan risalahnya, mereka mendengar dengan sesama. Tapi kemudian mereka bertanya begini, kalau kami membantumu, mendukungmu, lalu Allah memenangkan engkau, setelah engkau nanti apakah kepemimpinan akan diberikan kepada kami? Jadi masih bercerita tentang kekuasaan di dunia. Padahal Nabi bercerita tentang nasib mereka di akhirat. Kata Nabi, al-amru lillah yada'uhu haitsu yasha. Itu urusan Allah. Siapa yang Allah berikan urusannya kepada orang yang dia kehendaki. Akhirnya Bani Kindah menolak. Kalau gitu enggak ada jaminan kami bakal berkuasa setelah engkau. Nabi pergi lagi ke Bani Amir, ya, bin Sa'sa'ah. Nabi melakukan hal yang sama. Mereka berkata lagi, kalau kamu kami membela kamu, nanti kekuasaan diwariskan kepada kami. Nabi menjawab hal yang sama. Tidak ada waris-warisan seperti itu. Bani Kindah juga menolak. Ya, yang paling keras itu penolakan Bani Hanifah. Padahal itu besar sekali Bani Hanifah. Ya, Bani Hanifah ini pada akhir kehidupan Nabi akhirnya banyak beriman, tapi waktu Nabi meninggal dunia sekitar 10.000 orang murtad, ya. Nabi palsu juga datang dari situ. Nah, tetapi pada tahun ke-12 itu Nabi menemui sekitar 12 orang dari Madinah. Waktu itu namanya Yathrib. Nabi menyebutkan, ya, tentang dirinya, Nabi mulai berdakwah dan mereka beriman. Jadi ini yang pertama menyambut dakwah Nabi SAW pada saat Nabi berdakwah bersembunyi di kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada musim haji. Sebagaimana diceritakan oleh Ubadah bin Samit, dia berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berbaiat, berjanji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala alla nusyrik billahi syai'a. Kami berbaiat, berjanji setia untuk tidak syirik kepada Allah. Wala nasruq, tidak mencuri. Wala nazni, tidak berzina. Wala naqtula auladana, tidak membunuh anak-anak kami. Wala na'ti buhtanan, ya, wa naftarihi baina aidina wa arjulina, kami tidak membuat persaksian palsu, tidak membuat fitnah, ya, kabar palsu, fitnah, sumpah palsu. Wala na'sihi fi ma'ruf, dan kami tidak akan membantah perintahnya untuk berbuat baik. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan, ini baiat Aqabah pertama. Tahun 12 kenabian, ada 12 orang dari Madinah yang ikut beriman dan berjanji setia kepada Nabi. Tapi Nabi tidak menuntut banyak. Kamu jangan syirik kepada Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan, Masya Allah. Ini kan nilai-nilai yang diterima secara universal.
Semua orang suka ya untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak zina ya di zaman itu suatu yang memang buruk sekali. Artinya di zaman jahiliyah dulu ada perzinahan itu berupa pelacuran. Tapi kalau perselingkuhan, apalagi orang yang sudah suami istri, itu jarang sekali. Hampir tidak ada, kecuali dilakukan oleh hamba sahaya. Bahkan jauh hari setelah ini, setelah peristiwa Baiat Aqabah ini, yaitu pada saat Fathu Makkah. Udah di akhir usia Nabi, tahun 8 Hijriah. Waktu Nabi mengumpulkan wanita-wanita Quraisy, Nabi minta mereka berjanji untuk tidak syirik, tidak mencuri, tidak minum khamar. Mereka ikut. Waktu Nabi berkata, berjanji tidak berzina, Hindun binti Utbah berkata, ya Rasulullah, kenapa ada janji begini? Bukankah ini adalah pekerjaan hamba-hamba sahaya? Kita orang merdeka tidak melakukan seperti ini. Ya Allah, perhatikan. Artinya, apa yang terjadi di zaman kita sekarang, lebih jahiliyah daripada zaman itu. Orang kalau sudah punya pasangan, nggak mau mereka. Menganggap diri mereka seperti hewan kalau masih melakukan hubungan dengan pasangan lain, dengan pria lain atau dengan laki-laki lain. Begitu buruknya yang terjadi pada zaman ini. Nah, yang pasti tahun ke-11, tahun ke-12 itu Baiat Aqabah pertama itu tidak sama sekali bernuansa politis. Hanya kesalehan individu. Ya, spiritual seseorang, personal seseorang, pembentukan mental, ya, nilai-nilai hidup. Nah, 12 orang ini kemudian kembali ke Madinah setelah musim haji, mengajak orang-orang, bercerita kepada orang-orang tentang Nabi SAW. Nabi berdakwah, Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka, dan mereka percaya. Akhirnya banyak yang mau ikut. Tahun berikutnya, tahun 13 Hijriah, sekitar 75 orang ya, atau 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan mencari Nabi SAW, ingin berbaiat kepada Nabi SAW. Dan mereka sudah sepakat di Madinah, nanti kalau Nabi butuh perlindungan, kalian lakukan itu. Kita sanggup memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Akhirnya pada tahun ke-13 Nabi melakukan hal yang sama. Ya, sebenarnya Nabi dibuntut-buntuti oleh pamannya Abu Lahab juga. Nabi itu pernah dibuntuti pada tahun ke-12 itu, ya. Kemudian Abu Lahab di belakang berkata, jangan dengarkan dia pembohong. Bayangkan bagaimana tekanan psikologis dalam diri Nabi. Dia mengajak manusia kepada sesuatu yang temanya berat. Karena semua orang menyembah berhala, dia mengajak hanya menyembah Allah dan berkata berhala-berhala itu batil. Di belakangnya pamannya sendiri yang merusak reputasinya, memberi fitnah, kabar hoax bahwa dia adalah seorang pendusta. Tapi bagi orang Yathrib itu tidak berpengaruh. Tahun ke-13 datang 75 orang itu. Lalu mereka berjanji untuk berbaiat kepada Nabi SAW kembali di Lembah Aqabah. Dan luar biasa rapinya mereka, supaya tidak mencolok. Mereka keluar dari tenda mereka itu secara berangsur-angsur. 3 orang, 5 orang gitu. Sampai kemudian mereka kumpul di situ. Nabi akhirnya datang ke situ, ditemani oleh siapa? Ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas waktu itu belum masuk Islam. Karena Abbas masuk Islam sudah dekat Fathu Makkah. Ya, atau pada saat Fathu Makkah. Ya, atau terakhir Abbas. Ya. Jadi sebelum Fathu Makkah juga, tapi Nabi sudah hijrah. Nah, Abbas datang hanya untuk memastikan keamanan bagi Rasulullah karena keluarga dia, ponakannya. Waktu orang-orang Madinah kumpul 75 orang itu, sebenarnya ada momen yang agak menegangkan ya. Abbas itu berdiri di depan mereka dan berkata begini, wahai kaum Khazraj, katanya. Yang datang ini orang-orang Khazraj. Di Madinah ada suku Aus, ada suku Khazraj. Wahai orang-orang Khazraj, kata Abbas, Muhammad ini berada di dalam perlindungan kaumnya, keluarganya. Kalian nggak bisa macam-macam dengan dia, orang-orang lain juga tidak bisa macam-macam karena dia dilindungi oleh keluarganya. Walaupun Nabi dimusuhi, nggak ada yang berani menyakiti Nabi, membunuh Nabi. Karena ini perkaranya lain, diat. Udah ada di zaman jahiliyah dulu. Tuntut. Maka Abbas berkata, Muhammad ini berada dalam perlindungan kaumnya. Kalau kalian benar-benar sanggup melindunginya,
dari siapapun yang memusuhinya, silakan bawa. Tapi kalau kalian masih ragu, jangan, tinggalkan dia sekarang. Biarkan dia tetap di Mekah, kata Abbas. Ini bukan pidato emosional ya, tapi gimana, Abbas sangat realistis. Ya, Nabi kemudian berdiri dan Nabi mulai membacakan Al-Quran, berbicara kepada mereka, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tahu, setelah peristiwa ini, Abbas berbicara begitu, Nabi menyampaikan dakwahnya. Nabi menyebutkan berhala-berhala itu tidak berhak untuk disembah, gitu ya. Semua dalam kesyirikan, kita perlu kembali memurnikan akidah kita. Seorang tokoh Ansar bernama Abbas bin Ubadah, sama-sama Abbas. Abbas bin Ubadah itu berdiri menghadap ke orang-orang muhajirin tadi, 75 orang itu. Dia bilang begini, wahai kaum Khazraj, kalian ini benar-benar sadar nggak konsekuensi dari baiat ini? Kalau kalian berjanji setia kepada Muhammad malam ini, konsekuensinya besar. Karena ini berarti kalian sanggup berperang dengan seluruh bangsa Arab dan seluruh manusia. Karena dia tahu betul bagaimana keyakinan di muka bumi ketika itu. Tapi semuanya diam. Lalu mereka akhirnya berkata, kami sadar itu adalah komitmen kita. Abbas juga merasa lebih tenang di situ. Lalu berdiri satu tokoh lain bernama Al-Bara bin Ma'rur. Dia berkata, kita ini ahli perang, terbiasa dengan pedang. Demi Allah, kalau engkau mau, kata Bara, kami siap menyerang penduduk di Mina sekarang juga. Malam ini kami siap serang. Kata Nabi, jangan. Nabi tidak mau menumpahkan darah karena pengkhianatan, seolah-olah orang-orang datang untuk haji ketika itu. Nabi menolak itu. Lalu akhirnya mereka semua berbaiat kepada Rasulullah. Baiat pertama tahun lalu itu hanya tidak syirik, ya, tidak berzina, tidak mencuri, tidak apalagi tadi, membunuh anak-anak, ya, membunuh anak mereka. Tapi baiat yang kedua ini benar-benar baiat perlindungan. Ya, kata Nabi SAW, tubayi'uni ala an tasma'u wa tuti'u fin nasyati wal kasal. Kalian berbaiat kepadaku untuk selalu mendengarku pada saat kalian lemah, ya, pada saat kalian mudah atau pada saat kalian sulit, pada saat kalian semangat atau pada saat kalian lemah, pada saat kalian susah atau pada saat kalian senang. Kalian tetap memberi nafkah, ya, mengeluarkan infak ketika sempit atau ketika lapang. Kalian berjanji untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar, untuk selalu mengatakan, ya, tentang Allah dengan hak, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, untuk membantuku ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum, kalau aku nanti datang kepada kalian minta bantuan, aku pergi datang ke Madinah, ya, kalian juga akan membelaku sebagaimana kalian membela diri kalian, pasangan-pasangan kalian, anak-anak kalian, dan kalian akan mendapatkan surga, kata Nabi. Ya, tubayi'uni ala an tasma'u wa tuti'u fin nasyati wal kasal wa fil usri wal yusr wa ala an-nafaqati fil usri wal yusr wa ala an ta'muru bil ma'ruf wa tanhawu 'anil munkar wa ala an taqulu fillahi la takhafuna lawmata la'im wa ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Mereka berbaiat kepada Nabi. Ya, kami akan lakukan itu. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpikir bagaimana meluaskan dakwah ini, dan suatu hari beliau pasti akan datang ke Madinah, meninggalkan Mekah itu. Ini juga menunjukkan tentang keberanian orang-orang Ansar serta kemuliaan mereka. Jadi cepat sekali transisi yang terjadi pada tahun ke-12. Cuma 11 orang berjanji memegang nilai-nilai spiritual personal diri mereka, tapi pada 1 tahun berikutnya sudah tercipta satu grup yang lebih besar
dan bukan hanya sanggup untuk urusan pribadi mereka, tapi membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya bibit negara Madinah itu sudah ada sejak Bai'at Aqabah yang kedua ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik ya untuk kita mengulik kira-kira selain hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang membuat orang Madinah lebih cepat untuk menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah semakin mereka mendengar tentang antipati orang-orang Mekah terhadap Muhammad, mereka semakin penasaran apa sih sebenarnya yang dibawa oleh Muhammad ini. Gitu. Orang kan semakin dilarang itu semakin penasaran. Ketika mereka mendengar langsung, ya, mereka merasa bahwa oh ini tidak sama seperti yang mereka sebutkan. Mereka menyebut dia tukang sihir, tidak ada sihir-sihir. Mereka berkata dia ahli syair, ini nggak sama dengan syair-syair mereka. Terus begitu. Sehingga kesadaran itu justru muncul. Jadi agama ini sifatnya semakin ditekan, semakin berada di dalam kesusahan, justru peluang untuk bangkitnya menjadi semakin besar. Jadi jangan takut dengan ujian, karena semakin ujian terasa berat, berarti semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya ada hubungan emosional antara Nabi dan orang Madinah. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah juga berasal dari Madinah, dari jalur kakeknya. Kakek Nabi Abdul Muthalib, ibunya orang Madinah, Salma dari Bani Najjar. Yang ketiga adalah, ini sebab yang paling besar, orang-orang di Madinah merasakan betapa pahitnya permusuhan antar mereka horizontal, antara Aus dan Khazraj yang sudah berumur 300 tahun. Jadi mereka ini selalu berada di dalam konflik, orang Madinah ini. Jadi ketika Nabi mengajarkan nilai-nilai tentang akhirat, tentang persaudaraan, tentang persatuan, wah ini dapat mengakhiri ya luka sosial yang terjadi di tengah mereka. Jadi ketika mereka mendapati satu sandaran yang kuat untuk itu, ajaran yang mulia dari Nabi SAW, mereka merasa ini kesempatan, maka mereka ambil. Nah, dan ini adalah kesempatan Nabi SAW. Sejak itu saudara, Nabi mulailah mengirim para sahabat untuk hijrah ke Madinah secara diam-diam. Mulai Nabi kirim itu. Di antara yang pertama Nabi kirimkan adalah Mus'ab bin Umair. Ini adalah duta pertama di dalam Islam. Kenapa Mus'ab dipilih? Karena Mus'ab memang layak untuk menjadi duta itu. Duta itu kan representasi dari satu pemerintah. Duta itu juga harus orang yang berwibawa. Ya, di Kementerian Luar Negeri itu kan ada standar-standar. Kalau kita melakukan perundingan, datang ke satu acara dan seterusnya, itu ada kelasnya. Misalnya menteri tidak boleh hotel di bawah hotel bintang 5 standar A gitu. Kalau dubes harus begini, kendaraannya apanya. Karena ini urusan karisma bangsa. Jadi pada akhirnya dipilih Nabi adalah Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini seorang tokoh terpandang dari orang yang kaya di Quraisy. Mus'ab ini ya, dari sejak bujangan dia sudah perlente sekali. Mus'ab itu pakai parfum yang custom, tidak dipakai oleh orang lain. Jadi kalau dia lewat di Mekah, perempuan-perempuan Quraisy itu di jalan Mekah itu tahu Mus'ab yang lewat. Saking terkenalnya custom itu. Nah, dia dipilih oleh Nabi SAW untuk meninggalkan seluruh kemewahan dan status itu untuk agamanya, berkorban untuk agamanya. Dan akhirnya ke Madinah. Mulai perjuangan dan Nabi SAW sampai akhirnya syahid pada tahun 3 Hijriah pada saat perang Uhud. Dan pada saat beliau mau dimakamkan, waktu mau dikafan, kalau ditutup bagian kakinya, kepalanya terbuka. Ditutup bagian kepalanya, kakinya terbuka. Dari seorang yang memiliki fasilitas dunia yang sangat mapan, sampai kekurangan yang luar biasa demi agama Islam. Luar biasa sekali para sahabat-sahabat itu. Nah, mereka mulai hijrah diam-diam ke Madinah. Saudara, ini menjadi tekanan psikologis yang luar biasa di tengah keluarga Quraisy. Perhatikan. Selama ini,
ketika anak-anak mereka beriman kepada Nabi SAW, atau menantu mereka atau saudara mereka beriman ikut Nabi SAW, mereka memang sangat marah. Tapi mereka tidak merasa kehilangan karena mereka tetap tinggal bersama mereka. Saudaranya itu tetap bersama mereka. Sama seperti kita marah misalnya ya, ada satu pandangan politik berbeda atau ada satu ya masalah konflik, tapi anak kita tetap tinggal bersama kita, tetap pasti tetap dilayani, pasti tetap makan bareng, pasti tetap ya, walaupun terjadi ketegangan lah dalam keluarga. Tapi ketika mereka sudah mulai diam-diam, tiba-tiba besok pagi orang-orang cerita, si fulan udah nggak ada lagi, si fulan udah pergi, si fulan, mereka udah merasa, wah, ya ini sangat mengganggu mereka. Tokoh-tokoh Quraisy menjadi lebih khawatir lagi. Kenapa? Sebab banyak orang ya yang tidak kuat dengan ujian psikologis ini. Banyak orang yang tidak siap kehilangan anaknya, bisa jadi kemudian mereka beriman kepada Muhammad, lalu ikut anak mereka pergi hijrah juga seperti yang diperintahkan oleh Muhammad supaya tidak kehilangan anak. Atau itu membuat masyarakat menekan mereka. Sudah, kalian tidak boleh memusuhi Muhammad. Sebab kalau begini dibiarkan terus, anak-anak kita akan pergi dan mereka akan kehilangan keluarga. Nah, di tengah kondisi yang sangat rumit itulah kita bisa memahami kenapa orang-orang Quraisy pada akhirnya sampai kepada keputusan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat pada tanggal 26 Safar, hari Kamis, mereka melakukan rapat paling penting dalam sejarah parlemen Quraisy. Mereka ini punya parlemen perwakilan kepala-kepala suku yang ada di Quraisy. Nama parlemennya itu Darun Nadwah. Letaknya di mana? Letaknya di belakang Hijr Ismail. Mereka kumpul di situ. Dari pagi mereka kumpul ya sampai akhirnya memutuskan Muhammad harus dibunuh. Sampai ditentukan bagaimana cara pembunuhannya. Pada saat yang sama, Jibril turun ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan perintah hijrah. Kata Jibril, "Uzina lakal khuruj." Engkau sudah diizinkan untuk hijrah sekarang Muhammad. Nabi menunggu-nunggu perintah. Abu Bakar juga minta izin kepada Nabi, aku boleh dong hijrah seperti yang lain. Kata Nabi, kamu tunggu. Nanti biar Allah pilih teman hijrah yang baik, kata Nabi begitu. Jadi begitu Jibril turun kepada Nabi dan berkata, sudah keluar visa hijrah. Yang pertama kali ditanya Nabi adalah, faman yusahibuni, siapa yang akan menjadi sahabatku? Jibril berkata, As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi siang itu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh rangkaian perjalanan ini ya akan kita ceritakan pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena banyak pelajaran-pelajaran di setiap step-step perjalanan itu. Dan kita berarti memulai fase baru dalam sirah, yaitu fase Madinah. Kita sudah melalui fase Prarisalah, lalu hari ini kita mengakhiri fase Mekah. Setelah itu kita insyaallah memulai fase Madinah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau tanya silakan, atau ada yang mau didiskusikan silakan ya. Jika tidak ada kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.